6 SMA Santo Thomas 2 Medan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai narkoba, narkotika, obat-obatan, dan juga zat berbahaya lainnya, jenis-jenis narkoba, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Dan sebelum kita masuk ke dalam bagian-bagian dari narkoba, kita itu harus tahu apa itu narkoba, singkatannya apa, dan gunanya apa, digunakan sebagai apa, ya kan? Nah, di sini saya akan juga menjelaskan mengenai pengertian dari narkoba. Nah, jadi narkoba itu singkatannya adalah narkotika, obat-obatan, dan juga zat berbahaya lainnya. Nah, jadi narkoba itu adalah suatu barang ataupun suatu zat yang dia dapat membuat si pemakai ataupun si pengguna itu merasakan membawa ke alam yang khayal. Membawa alam ke khayal itu maksudnya dia dapat merasakan kesenangan, dia dapat merasakan kebahagiaan dari narkoba tersebut. Itulah dia maksudnya. Artinya dalam bahasa kita sehari-hari dia merasa ngefly dalam menggunakan narkoba tersebut. Nah, jadi dalam pengertian narkoba ini menurut pakar kesehatan itu adalah suatu zat ataupun suatu obat-obatan yang digunakan untuk membius pasien, baik itu pasien operasi, baik itu pasien yang terkena penyakit-penyakit tertentu dan sebagainya. Makanya banyak kan para medis itu menggunakan narkotika yang dia digunakan ke pasien tersebut. Gunanya apa? Gunanya itu adalah untuk menghilangkan rasa kegelisahan dari pasien tersebut, untuk menghilangkan rasa sakit. Paling tidak narkoba itu untuk membuat dia lebih tenang dalam melakukan sesuatu, begitulah. Nah, jadi narkoba ini terbagi atas 3 bagian, itulah yang disebut sebagai nafza, yaitu adalah narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya. Nah, yang pertama sekali kita akan bahas mengenai narkotika. Nah, jadi narkotika itu adalah suatu zat ataupun suatu barang yang dia dapat menimbulkan kecanduan, ketagihan, yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu terhadap pengguna tersebut, terhadap pemakai tersebut. Nah, jadi narkotika ini terbagi atas 3 bagian lagi. Nah, jadi itu adalah narkotika, ada golongan yang pertama, ada golongan kedua, ada golongan ketiga. Nah, jadi narkotika golongan yang pertama itu adalah narkotika yang mempunyai tingkat adiktifnya itu lebih tinggi. Artinya itu adalah narkotika yang paling berbahaya. Contohnya apa? Contohnya itu adalah ganja, contohnya opium, contohnya heroin gitu. Nah, jadi opium itu pun dia berasal dari tanaman. Nah, jadi tidak semua narkoba itu berasal dari obat-obatan, tapi juga dia ada berasal dari tanaman, berasal dari verbal gitu. Nah, jadi yang kedua itu adalah narkotika tingkat golongan kedua. Dan narkotika golongan kedua ini itu adalah narkotika yang dia mempunyai tingkat adiktifnya yang kuat. Artinya itu adalah dia tidak terlalu besar tingkat adiktifnya dibandingkan golongan yang pertama. Masih sedang dia, cuma sudah kuat tingkat adiktifnya. Nah, jadi narkotika tingkat golongan kedua ini dia itulah digunakan sebagai pengobat-obatan, sebagai penelitian. Makanya ilmuwan itu kan dia meneliti obat-obatan kan, zat kimianya apa, digunakan sebagai apa, contohnya untuk manusia atau hewan, kan begitu yang di penelitian itu. Nah, jadi yang ketiga itu adalah narkotika golongan ketiga. Nah, narkotika golongan ketiga ini adalah narkotika yang memiliki tingkat adiktifnya itu yang lebih rendah. Artinya itu tingkat adiktifnya itu lebih ringan dibandingkan golongan pertama dan juga golongan yang kedua. Nah, jadi contohnya ini adalah kodein dan betamitadol dan sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah psikotropika. Nah, psikotropika itu adalah suatu zat ataupun suatu obat-obatan yang dia dapat menimbulkan perubahan khas dalam diri si penerima, dalam diri si pengguna, dan dia akan menyerang gangguan saraf pusat kita. Contohnya yang paling sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah alkohol. Nah, makanya orang yang minuman keras itu ataupun yang peminum alkohol, dia akan menimbulkan perubahan yang khas. Contohnya mulai dari cara bicaranya yang lain, mulai dari cara jalannya yang lain, mulai dari cara berteman yang lain gitu kan. Kita bicara tidak nyambung. Nah, itulah yang disebut sebagai perubahan khas dalam diri seseorang, dalam diri si pemakai tersebut, dan dia akan menimbulkan gangguan pada saraf pusatnya, dapat menimbulkan kurangnya
daya ingat dalam seseorang tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya itu adalah suatu zat ataupun suatu obat-obatan juga yang dia dapat menimbulkan ketergantungan, ketagihan kita terhadap zat tersebut, terhadap obat-obatan tersebut. Nah, contohnya yang paling sering kita lihat itu adalah rokok. Paling sederhananya itu adalah rokok. Nah, rokok itu menimbulkan ketergantungan kita, dapat menimbulkan ketagihan kita bagi si pemakai ataupun si pengguna. Nah, makanya orang yang sudah ketergantungan sama rokok, dia merasa dia tidak aman, dia tidak senang kalau dia tidak merokok, ya kan? Dia mungkin merasa dunia ini gelap kalau dia tidak merokok, dia mungkin merasa tidak bahagia kalau dia tidak merokok, dia tidak bisa hidup tanpa rokok. Itulah yang disebut sebagai ketergantungan. Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor juga yang dapat mendorong seorang remaja tersebut terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu adalah melemahnya pengendalian diri. Nah, pengendalian diri yang sangat-sangat lemah itu sangat berpengaruh dalam penyalahgunaan narkoba. Karena apa? Karena mungkin dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang harus dihindari. Dia tidak tahu. Dia masih kurang pengendalian dirinya, masih kurang menahan nafsunya dirinya sendiri. Nah, yang kedua itu adalah kondisi keluarga ya, kondisi keluarga. Makanya keluarga itu sangat-sangat diperlukan sekali, adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang saling melengkapi, keluarga yang bisa saling menegur, saling mensupport, mendukung kita sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena kalau dari apapun yang kita lakukan ini, mulai kita sampai kita dewasa sekarang ini, sampai kita remaja sekarang ini, sampai kita orang tua ini kita sekarang ini, apa yang kita lakukan sekarang itu pasti ada berasal dari keluarga. Kenapa? Karena kitanya semua asalnya dari keluarga. Pondasi kita itu dari keluarga. Jadi kalau dari keluarga saja kita tidak dididik, kalau dari kondisi keluarga saja kita tidak diarahkan, tidak support, tidak didukung menjadi yang lebih baik, bagaimana kita mau ke tempat yang lain, ya kan? Makanya sangat diperlukan keluarga itu yang harmonis, yang sangat bisa mendukung, bisa mensupport kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, yang ketiga itu adalah berteman dengan pemakai narkoba. Nah, yang ketiga itu adalah berteman dengan pemakai narkoba. Berteman itu boleh dengan siapapun, bebas dengan siapapun. Tapi ingat, berteman itu haruslah bisa berjaga-jaga ya. Karena berteman itu harus bisa membawa kita ke arah yang positif. Artinya ke arah yang positif itu dia dapat membuat kita menjadi yang lebih baik. Kita dapat menegurnya, dia juga dapat menegurnya, menjadi saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Harus bisa mensupport satu dengan yang lainnya juga. Nah, bagian yang keempat itu adalah dia suka menyendiri. Ya, suka menyendiri dan juga memberontak. Makanya terkadang memang kita tidak perlu terlalu banyak sekali bergaul ya. Harus bergaul dengan orang-orang yang positif, tetapi harus bisa juga kita bisa bergaul dengan yang lainnya juga. Jangan sendiri, apa-apa sendiri, apa-apa menyendiri gitu. Nanti kita tidak tahu bagaimana dunia ini, bagaimana gelap terangnya di dunia ini, ya kan? Makanya kita bergaul, tapi bergaullah dengan orang-orang, teman-teman yang bisa membawa kita lebih baik lagi. Teman-teman yang positif. Lakukan apa yang kalian lakukan. Lakukan apa yang membuat kalian bahagia. Tapi ingat, membahagia itu bukan dengan cara narkoba, bukan dalam hal yang negatif gitu. Nah, kemudian di sini juga saya akan membahas mengenai faktor dari penyalahgunaan narkoba. Nah, faktor dari penyalahgunaan narkoba itu ada terbagi atas dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor internal. Namanya aja udah faktor internal, ya kan? Pasti berasal dari dalam diri. Faktor internal itu berasal dari dalam diri kita. Berasal dari dalam diri seseorang, berasal dari dalam diri pemakai, berasal dari dalam diri individu. Artinya itu adalah
Di sini mencakuplah di sini semua kecemasan kita dalam diri, rasa ingin tahu kita dalam diri mengenai narkoba tersebut, rasa kegelisahan kita dalam menenangkan kita diri. Itulah yang terdapat dalam diri kita, kecemasan mental yang ada dalam diri kita ini. Makanya perlu sekali lakukan hal-hal yang positif, banyak lakukan olahraga, banyak lakukan hal-hal yang positif lainnya, berolahraga, mungkin bermusik, bernyanyi, ataupun yang lainnya, membaca novel, nonton dan sebagainya ya. Banyak hal-hal yang positif yang bisa kita hindari untuk mencegah narkoba tersebut, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba tersebut gitu. Nah, yang kedua itu adalah faktor eksternal. Namanya aja udah faktor eksternal, pasti berasal dari faktor yang berasal dari luar diri si individu tersebut, berasal dari luar diri kita sendiri. Contohnya apa? Contohnya itu berasal dari kondisi keluarga, bisa berasal dari kondisi lingkungan kita sekitar, teman-teman kita sekitar gitu. Teman-teman kita sekitar itu, sekelompok itu, teman-teman kita dalam sekitar kita, keluarga-keluarga kita, atau mungkin kawan-kawan kita yang ada di sekolah, mungkin atau di berbagai tempat lah. Nah, tidak semua mereka bisa membuat kita ke dalam yang positif, ya kan? Tapi tidak semua juga mereka dapat membuat kita ke dalam negatif. Nah, jadi bergaullah dengan teman-teman yang bisa membawa positif. Lakukan hal yang bisa membuat kalian bahagia, hal yang kalian tenang. Tapi jangan hal yang negatif. Itu sangat diperlukan pengendalian diri kita. Jadi harus bisa kita menjaga-jaga, harus bisa kita membedakan mana yang baik, mana yang buruk tersebut. Itulah dia dari faktor eksternal, berasal dari luar diri kita sendiri, yaitu bisa dari lingkungan keluarga, bisa dari orang tua, bisa dari kawan-kawan, teman-teman sekitar, lingkungan sekitar, tempat rumah, ya tetangga, ataupun sebagainya, sekelompok lainnya. Nah, pada bagian yang terakhir kali di sini saya akan membahas mengenai upaya pencegahan dan penanganan mengenai narkoba. Di sini saya akan membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah bagi yang sudah menggunakan narkoba dan juga bagi yang belum menggunakan narkoba. Nah, bagi yang belum menggunakan ataupun memakai narkoba itu sangatlah baik, sangatlah bagus, karena itu akan memakai narkoba itu akan merusak tubuh kita, akan merusak daya tahan tubuh kita, akan merusak kesehatan kita, daya ingat kita dan sebagainya. Dan sebaiknya lebih banyaklah menguatkan iman kepada Tuhan, lebih banyak melakukan aktivitas di gereja. Gunanya apa? Untuk menghindari namanya penyalahgunaan narkoba tersebut yang kurang baik tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu adalah bagi yang sudah melakukan ataupun sudah memakai, sudah menggunakan narkoba, itu sebaiknya hindari, sebaiknya bertobat ya. Karena apa yang kita lakukan itu, narkoba itu sangatlah berdampak buruk. Jangan nanti sudah sakit, sudah merusak tubuh, sudah mengganggu orang tua, mengganggu yang lainnya, keluarga dan sebagainya, sudah khawatir semuanya, baru di situ tobat, baru di situ tidak mau menggunakannya lagi, karena penyesalan selalu datang terlambat, ya kan? Makanya mulai dari sekarang, mulai dari dini, janganlah mencoba-coba menggunakan narkoba tersebut. Rasa ingin tahu menggunakan narkoba itu, ya hindari saja. Dan saran saya untuk terhadap narkoba ini, yang pertama sekali itu adalah banyaklah lakukan hal-hal yang positif. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Contohnya apa? Kita bisa bermain musik, kita bisa bernyanyi. Sebenarnya bernyanyi itu bukan hanya sekedar menyanyi, itu bisa membuat kita lebih fresh, otak kita bisa lebih seimbang, karena ketika kita bernyanyi itu otak kanan dan juga otak kiri itu sangat-sangat seimbang. Makanya orang yang pemain musik itu selalu awet muda, ya kan, selalu terlihat gembira,
Sebenarnya terlihat gembira itu bukanlah karena punya uang banyak, tapi karena dia menikmati hidupnya, dia menikmati rasa masa mudanya gitu. Jadi perbanyak lakukan itu, banyak olahraga supaya awet muda, supaya dapat meningkatkan imunitas kita juga, daya tahan kita juga. Banyak hal yang bisa kita lakukan, membaca buku, membaca novel, menonton hal yang kamu inginkan mungkin, tapi jangan hal-hal yang negatif ya. Maksudnya menonton hal-hal menonton TV maybe gitu kan, menonton acara-acara tertentu yang ada di TV dan sebagainya. Dan yang kedua saran saya itu adalah bertemanlah dengan teman yang bisa membawa kita ke hal yang positif. Berteman dengan teman yang positif yang bisa mendukung kita menjadi yang lebih baik lagi, bisa mensupport kita, bisa mendukung kita menjadi yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga itu adalah perbanyak lakukan kegiatan-kegiatan di gereja, seperti muda-mudi di gereja, seperti remaja di gereja, seperti anak sekolah minggu di gereja gitu, dan sebagainya. Perbanyak gitu, berbanyak lakukan kegiatan-kegiatan di gereja untuk meningkatkan diri kita terhadap Tuhan begitu ya. Dan juga hindari keluyuran di malam hari. Hindari keluyuran di malam hari ya. Kalau waktunya main ya main. Tidak dilarang bermain, tidak dilarang melakukan sesuatu, tetapi ingat waktu. Ingat waktu, dan juga ingat juga jangan keluyuran, lakukan hal positif, banyak yang bisa dilakukan hal yang positif. Oke, sekian dulu video yang bisa saya berikan mengenai penjelasan nabza, narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya. Jika ada kesalahan saya dalam video ini, baik itu kata-kata saya, perilaku saya selama berbicara, saya minta maaf. Saya Angel Tamba dari kelas 10 IPA 6. Sekian dan terima kasih. Dadah.